supaya Mbah Sumo ini yang betul-betul prajurit pejuang 45 mendapatkan hak-haknya sebagai veteran pejuang. Halo Bedikers, masih ingat dengan nama Mbah Sumo yang pernah viral dulu? Ia merupakan satu dari sekian banyak veteran perang tanah air yang berjasa mengabdikan diri demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di usianya yang telah mencapai 100 tahun lebih, nasib Mbah Sumo justru sangat memprihatinkan. Lantas, seperti apa nasib dan kabar terbaru Mbah Sumo? Mari kita bongkar. Oh, kali Belanda malah. Nggih, karo Belanda. Ngampel niku anten laut boten nenten. Anjir. Darat. Nggih anten sing portan. Nama Mbah Sumo pernah mewarnai pemberitaan media massa di tahun 2017-an. Saat itu, kakek yang bernama lengkap Sumo Pawiro ini viral lantaran nasibnya yang sangat memprihatinkan. Padahal, ia adalah orang yang sangat berjasa bagi Republik Indonesia. Di masa mudanya, Mbah Sumo turut berjuang habis-habisan dalam melawan penjajah. Semuanya dilakukan Mbah Sumo hanya untuk satu cita-cita mulia, yakni kemerdekaan negeri ini. Berdasarkan pengakuan Mbah Sumo yang telah dirangkum dari berbagai sumber, ia dulu bergabung dalam Kesatuan Sabilillah. Hal tersebut bisa dibuktikan dari kartu anggota yang ia miliki, yakni anggota Persatuan Pejuang Islam bekas bersenjata seluruh Indonesia daerah Jawa Tengah dari Kesatuan Sabilillah. Mbah Sumo sendiri merupakan salah satu anggota cabang Boyolali. Di usianya yang telah 1 abad lebih, Mbah Sumo masih bisa mengingat dengan baik bagaimana di masa mudanya dulu ia habiskan dengan penuh perjuangan. Mbah Sumo terjun ke dalam agresi militer untuk berperang melawan para penjajah, baik Belanda maupun Jepang, dengan hanya menggunakan bambu runcing. Ya, Mbah Sumo memang bukan dari kalangan militer, namun yang merupakan sosok pemegang kartu hitam. Kartu tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia, yang menjadi tanda dan bukti untuk orang-orang yang dulu ikut bergabung dalam kelompok veteran perang. Bagi yang kamu mempunyai garis keturunan seorang veteran perang, pasti sudah tak asing lagi dengan kartu hitam. Pada kartu hitam itu, Mbah Sumo tercatat lahir pada tahun 1928. Namun catatan dokumen lainnya tercantum bahwa ia lahir pada tahun 1922. Sejumlah sumber juga menyebut Mbah Sumo lahir pada tahun 1914, yang berarti saat ini telah berusia 109 tahun. Mbah Sumo hanyalah satu dari sekian banyak veteran perang tanah air yang berjasa mengabdikan diri demi merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Bukan di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, Mbah Sumo saat itu bergerilya dalam melakukan peperangan di Boyolali, Solo, dan juga Semarang. Ia merupakan sosok pejuang dan prajurit sejati. Namun yang ia dapat justru hanyalah pengabaian dari negara. Mbah Sumo tak pernah mendapat sepersen pun uang tunjangan dari negara, apalagi piagam penghargaan atas jasa-jasanya yang telah memerdekakan Indonesia. Padahal hak-hak Mbah Sumo diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, tertulis bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan tunjangan kepada veteran perang seperti Mbah Sumo. Lantas seperti apa kondisi Mbah Sumo di masa tuanya? Tim berkewajiban akan menyambungkan dan memperjuangkan supaya Mbah Sumo ini yang betul-betul prajurit pejuang 45 mendapatkan hak-haknya sebagai veteran pejuang. Begitu. Buah perjuangannya dalam memerdekakan Indonesia ternyata tak sepenuhnya dapat ia rasakan. Kini Sumo tinggal di Lampung bersama istri dan 4 orang anaknya. Lokasi yang tentunya sangat jauh dari daerah perjuangannya dulu, yakni di Jawa Tengah. Mbah Sumo dan keluarga memutuskan untuk pindah ke Lampung sejak tahun 1973, tepat di umurnya yang ke-45 tahun.
Sejak saat itu, mereka menetap di Kecamatan Wei Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Mirisnya hidup Mbah Sumo dan keluarga bisa dibilang sangat jauh dari kata layak. Di usia senjanya, Mbah Sumo belum bisa merasakan yang namanya pensiun. Ia masih bekerja keras sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga. Sebab mereka tinggal tanpa tunjangan pemerintah. Meski demikian, Mbah Sumo mengaku ikhlas dengan keadaannya itu. Saat ditemui awak media, badan Mbah Sumo terlihat sangat kurus. Beban yang sangat berat di pundaknya terlihat dari postur tubuhnya yang sudah bungkuk. Sekujur tubuh tersebut dibungkus dengan kulit keriput berwarna kecoklatan. Penglihatan, kata-kata, dan pendengarannya pun sudah tidak jelas. Namun kakinya masih kuat untuk melangkah. Hampir setiap hari, cahaya terik matahari di siang hari menusuk kulit Mbah Sumo. Tapi tak ada kata menyerah dalam kamus hidupnya. Kakek kelahiran Boyolali, Jawa Tengah ini akan tetap melakukan yang terbaik yang ia bisa. Semua tentunya demi keluarga tercinta. Mirisnya, nyaris tidak ada orang luar yang tahu tentang keberadaan veteran perang ini. Setelah namanya diberitakan di media massa, barulah ia mendapat sedikit perhatian dari pihak TNI setempat. Setelah Mbah Sumo ramai diberitakan, Komandan Kodim 0411 Lampung Tengah, Letkol Infanteri Jajang Kurniawan, akhirnya mengunjungi kediaman Sumo Pawiro yang terletak di Desa Braca Asri. Saat ditemui oleh Letkol Jajang, Mbah Sumo sedang memotong rumput di halaman rumahnya dengan memakai kaos pendek berwarna merah dan celana hitam yang tampak lusuh. Rumah Mbah Sumo sangat sederhana, terbuat dari anyaman bambu, dan sebagian dindingnya adalah papan yang sudah tua. Di rumah tersebut hanya ada 2 kamar untuk Mbah Sumo dan anak istrinya. Di sudut ruang tamunya terdapat sepeda tua kesayangan Mbah Sumo. Sepeda inilah yang menjadi alat transportasi satu-satunya yang ia rutin gunakan untuk pergi ke sawah. Saat tubuhnya masih kuat, Mbah Sumo juga terkadang bersepeda keliling desa. Di rumah yang seadanya inilah Mbah Sumo menerima kunjungan Letkol Jajang, Komandan Kodim Lampung Tengah ini. Kemudian menjelaskan bahwa di tubuh TNI terdapat administrasi veteran yang tugasnya menangani hak-hak veteran. Letkol Jajang berjanji bahwa bagian tersebut akan mengurus Mbah Sumo agar mendapatkan tunjangan veteran dari pemerintah. Selain itu, Mbah Sumo juga mendapatkan bantuan langsung berupa sembako dari pihak Kodim Lampung Tengah. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Letkol Jajang.